Kemarin juga Pak Presiden menyampaikan bahwa jika dibutuhkan, Indonesia siap untuk melakukan upaya-upaya ya, dalam rangka mencapai perdamaian itu tadi, dan dalam rangka kesiapan itu juga, dan kesinambungan bantuan kemanusiaan dari Indonesia, kita siap jika ada warga Gaza yang perlu dievakuasi. Dalam hal ini mereka yang mengalami luka-luka, anak-anak yatim, kemudian anak-anak yang mengalami trauma, dan pelajar-pelajar ke Indonesia. Jadi ini bentuk dari siapnya kita itu seperti apa sih, kan seperti itu. Nah, ini semua juga tetap di dalam frame berpikir bahwa seperti dari awal juga kita sudah punya posisi yang jelas. Pertama, semua pihak yang berkepentingan, semua pihak yang ada di Palestina menyetujui proposal tersebut atau keinginan, kesiapan tersebut, menyambut kesiapan tersebut. Dan juga negara-negara lain di kawasan ini juga sepakat dengan upaya tersebut. Jadi oleh karena itulah Bapak Presiden berkunjung ke beberapa negara untuk melakukan konsultasi terkait dengan kesiapan kita tersebut. Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza, tidak ada. Kita ingin, ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan kita karena situasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu kita ingin membantu, kita menyatakan kesiapan kita untuk membantu saudara-saudara tersebut. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext, dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza, seperti itu. Jadi tidak ada yang, jangan kemudian diartikan bahwa kita ingin mereka direlokasi, tidak. Kita ingin ini menyampaikan rasa kepedulian dan kemanusiaan kita. Tapi Pak Presiden memang sudah memberikan instruksi khusus kepada kementerian terkait atau stakeholder terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia seperti rumah sakit atau dan lainnya. Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, ya berarti no deal, kan seperti itu. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam framing untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, terutama anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Baik, jadi Kementerian Pertahanan termasuk TNI tentunya kita bergerak atas perintah dari Presiden. Apalagi kita tahu bahwa Presiden kita juga mantan Menteri Pertahanan. Memang sampai dengan saat ini saya belum monitor apakah ada petunjuk langsung ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Menhan. Tapi kalau kita mengacu kepada kebijakan yang lalu,
mungkin teman-teman media tak monitor ya, pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa dari Palestina yang memang sudah melaksanakan studi di Unhan, sudah ada 2 angkatan, mereka langsung berangkat dari sana, kemudian diterima, melakukan adaptasi, dan mengikuti perkuliahan. Nah tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap, karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang kan kita juga melakukan hal yang sama ya, dalam konteks di dalam negeri, bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan. Nah, tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani, selagi memang ada perintah kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki, baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya Tentara Nasional Indonesia. Ya, saya melihat pendekatan yang dipergunakan oleh Pak Prabowo adalah pendekatan kemanusiaan ya. Beliau tergugah melihat banyaknya warga Palestina yang terluka bahkan cacat ya, yang memerlukan pertolongan medik. Oleh karena itu beliau ingin membawa warga Gaza untuk berobat ke sini, ke Indonesia. Jadi Pak Prabowo sangat mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Sementara dalam konstitusi kita, kita menolak penjajahan itu bukan karena dilihat dari perspektif kemanusiaan saja, tapi juga dari perspektif keadilan ya. Karena apa? Karena penjajah itu sering sekali berlaku tidak adil kepada rakyat yang ada di tanah jajahannya. Nah, ini yang kita lihat nih, yang terlupakan atau terabaikan dan kurang terperhitungkan oleh Pak Prabowo. Di mana Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir ya rakyat Gaza. Netanyahu dan Donald Trump ingin supaya Gaza dikosongkan. Itu, dan setelah dikosongkan mereka masukkan rakyat Israel ke Gaza. Sehingga dengan demikian Gaza akan sepenuhnya dikuasai dan menjadi bagian dari Israel Raya yang sudah lama mereka cita-citakan. Oleh karena itu menarik rakyat Gaza dari Gaza itu sama saja artinya membantu menyelesaikan rencana Donald Trump dan Netanyahu. Begitu. Oleh karena itu saya tidak setuju ya Prabowo menarik dan membawa mereka-mereka yang sakit tersebut ke luar Gaza, apalagi ke Indonesia. Nah, tapi supaya niat dan maksud beliau untuk membela mereka-mereka yang sakit itu terlaksana, ya pengobatan ini dilakukan di Gaza. Oleh karena itu jika beliau berdiskusi dengan 5 negara yang beliau kunjungi, maka saya meminta supaya ke-5 negara yang beliau kunjungi itu sepakat untuk memperhatikan nasib rakyat Palestina dan mengobati mereka yang sakit. Dan tempat mengobatnya bukan di luar Gaza, tapi di Gaza sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu dibuat dan dibangun mungkin barangkali rumah sakit ya, apakah permanen atau darurat, sehingga rakyat Gaza yang terluka dan yang sakit bisa diobati. Tuh. Sehingga dengan demikian rakyat Gaza tetap di tempatnya. Tapi kalau seandainya nanti ditarik keluar, maka jumlah rakyat Gaza semakin berkurang dan mereka akan semakin lemah. Sehingga makin mudah oleh Israel untuk menguasai Gaza, dan itu tidak kita inginkan. Karena berdasarkan pengalaman sejarah, setiap daerah dan kawasan yang sudah dia caplok tidak pernah dia kembalikan lagi kepada rakyat Palestina. Nah, oleh karena itu tindakan ini seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi dia baik, satu sisi dia buruk gitu kan. Tiba apa yang akan dilakukan? Ya, yang akan dilakukan itu adalah pertahankan Gaza menjadi tanah rakyat Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, obati orang yang sakit. Timur pertanyaan, di mana diobati? Jangan dibawa keluar, tapi obati di dalam, obati di Gaza. Gitu. Oleh karena itu dunia harus dihimbau untuk secara bersama-sama ya, menekan Israel supaya out dari Gaza tanpa syarat.
Yang kedua, Indonesia atau Prabowo menghimbau dunia untuk mendirikan rumah sakit di Gaza bagi melayani rakyat Gaza yang butuh pertolongan. Ma'arif Institute for Culture and Humanity mengapresiasi komitmen kemanusiaan pemerintah Indonesia, sekaligus mengeluarkan kritik konstruktif terkait rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Kami menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Kendati Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara sebagai bentuk bantuan, Ma'arif Institute menyampaikan beberapa poin kritis terkait rencana evakuasi ini. Pertama, potensi politisasi bantuan kemanusiaan akibat tekanan politik ekonomi Amerika Serikat. Misi kemanusiaan bukanlah kepentingan politik jangka pendek. Indonesia harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh kebijakan tarif AS yang dapat memaksa negara ini menanggung konsekuensi atas warga Gaza dan secara tidak langsung mendukung okupansi Israel. Bantuan evakuasi yang diberikan justru memberikan sinyal dalam mengukuhkan panggung bagi dominasi imperialis terhadap negara-negara yang terjajah di dunia, dalam konteks ini Palestina. Sikap ini tidak sesuai dengan komitmen Indonesia untuk terus melawan penjajahan dan membela Palestina. Yang kedua, transparansi dan konsistensi kebijakan luar negeri. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, Indonesia konsisten mendukung hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menjaga konsistensi kebijakan luar negeri dengan tetap menekankan dukungan pada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina. Indonesia perlu konsisten dengan perjuangan terhadap pembelaan Palestina yang telah dijalankan sejak dahulu, dengan terus menguatkan bantuan kemanusiaan dan diplomasi strategis, bukan dengan mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba yang bersifat retorik dan menimbulkan kegaduhan publik. Kebijakan luar negeri memiliki implikasi terhadap situasi domestik, sehingga setiap langkah harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif di dalam negeri. Selanjutnya, risiko pengosongan Gaza dan potensi pendudukan. Meskipun evakuasi ini dinyatakan bersifat sementara, Ma'arif Institute mengingatkan adanya resiko strategis yang mengancam perjuangan rakyat Palestina secara keseluruhan. Pengosongan Gaza yang terjadi akibat evakuasi ini berpotensi membuka ruang bagi pendudukan lebih sistematis oleh Israel. Kekosongan tersebut dapat digunakan sebagai celah untuk mempercepat agenda penjajahan yang telah berlangsung lama, sehingga hak dan kedaulatan rakyat Palestina semakin tergerus. Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan harus dapat mencegah upaya tindak lanjut berupa pendudukan atau ekspansi penjajahan. Kemudian, setelah evakuasi, ada tanggung jawab jangka panjang. Evakuasi 1.000 warga Gaza memerlukan upaya koordinasi lintas sektor yang matang. Indonesia harus memastikan perawatan, perlindungan, dan penyusunan rencana jangka panjang bagi para pengungsi ini, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dukungan psikososial, serta jaminan hak mereka untuk kembali ke tanah air ketika situasi memungkinkan. Pemerintah juga harus memikirkan skenario alternatif jika para pengungsi tidak dapat kembali, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap kohesi sosial di masyarakat domestik. Hingga pernyataan ini dikeluarkan, asesmen mengenai kebutuhan-kebutuhan ini belum dilakukan secara transparan dan belum ada kajian serius terkait kesiapan serta implikasinya.